Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jalur Rempah Masa Islam Pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahfariansyah. Nama saya Raffi Saputra. Saya Rizky Putra Pertama. Saya Calvin Andriano. Saya Ibat Mahfud. Jalur Rempah Islam Masa Islam Pertama, Kesultanan Demak. Salah satu simpul dalam jalur rempah adalah Kesultanan Demak. Sejak abad ke-14 sebelum menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak sudah ramai dikunjungi saudagar Melayu, Arab, Keling, Bengala, Gujarat, dan Tiongkok. Informasi tentang Demak di kancah perdagangan dunia berasal dari sebuah prasasti Majapahit masa pemerintahan Hayam Wuruk. Prasasti tersebut menyebutkan nama Demak sebagai salah satu dari 33 pangkalan dan jaringan lintas air. Demak bukanlah daerah penghasil rempah. Tujuan akhir para saudagar asing dan Malaka ini adalah Pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa atau pusat lada, atau Makassar dan Maluku, pusat cengkeh dan pala. Mereka singgah di Demak untuk mengisi kebutuhan pokok terutama beras dan sebuah-buahan. Selain itu, Demak secara langsung juga memasok beras ke pusat perdagangan rempah, yaitu Malaka. Peran sebagai pemasok barang kebutuhan pokok sudah dijalani Demak sejak abad ke-12 bersama dengan wilayah lain seperti Semarang atau Pelabuhan Bargota, Jepara, Indramayu, dan Banten. Sebagai pemasok kebutuhan pokok, peran Demak sangat vital dalam jalur rempah. 2. Kesultanan Banten 1526 sampai 1813. Banten, tepatnya Banten Girang, merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah karena posisinya sebagai pemasok utama lada dunia. Banten identik dengan bicara tentang tata niaga lada, meskipun selain lada di perdagangan juga merica. Lada Banten dicari oleh dunia karena lebih berkualitas daripada lada India, Malabar. Ramai disinggahi para saudagar mancanegara sejak era Tarumanegara dan Sunda. Sunda yang tidak lain adalah Banten sebagai daerah penghasil lada. Adanya kontak dengan Tiongkok misalnya terbukti dengan penemuan pecahan keramik Tiongkok dan dinasti Song Selatan dan Yuan di situs Banten Girang pada 1990 sampai 1993 yang tertimbun di kedalaman 5 sampai 7 meter. Wilayah Banten sendiri bukan penghasil lada. Sejak era Hindu hingga Islam, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera, yaitu Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Hingga abad ke-19 tercatat pada 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Daerah yang memiliki toponimi yang berkaitan dengan rempah atau lada adalah Pamarican di kawasan Banten Lama, Kampung Pedes, Penimbangan, dan Teluk Lada. Dengan imbalan lada dan pembangunan benteng di Sunda Kelapa, Raja Pajajaran 2 kali meminta bantuan Portugis di Malaka tahun 1512 dan 1521 untuk mencegah ekspansi Demak. Apapun jumlah lada disepakati sebanyak 1000 karung per tahun. Selama era Kesultanan sejak tahun 1526, perdagangan lada Banten semakin ramai. Berbagai etnis dan bangsa berhubungan dagang dengan Banten, seperti Tiongkok, Keling, Gujarat, Bengali, Parsi, Arab, Turki, Malaka, Melayu, Bali, Jawa, dan Bugis, Portugis, Inggris, Denmark, dan Belanda. Lambat laun Banten menjadi kota pesisir yang heterogen. Saat berlabuh di Banten 2 Juni 1596, Cornelis de Houtman langsung terkesima menyaksikan kemiripan kota tersebut dengan Amsterdam. Saudagar Inggris, Portugis, dan Tiongkok bahkan sudah mendirikan gudang-gudang dan rumah dengan menggunakan bahan dari batu. Menurut Sony Wibisono, arkeolog Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, lada telah mengantar Banten sebagai sentra niaga dan kota maritim multikultur, seperti Malaka di Semenanjung Melayu, Ayutthaya di Thailand, Hoi An di Vietnam, Amoy di Xiamen, Tiongkok Decima di Taiwan, atau Sakai di Jepang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.